Nama saya Gita Moliza dengan NIM 1901021119, mahasiswi program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Arandiri Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan isi makalah kelompok 7 yang berjudul Fungsi dan Peranan Bank dan Lembaga Bukan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank pada mata kuliah Teori Moneter yang dibimbing oleh Ibu Najihatul Faridi. Baik, langsung saja saya jelaskan makalah tersebut. Dalam isi makalah ini ada 6 rumusan, yaitu 1. Pengertian bank syariah, 2. Pengertian dari lembaga keuangan bukan bank, 3. Fungsi dan peranan bank, 4. Fungsi dan peranan lembaga keuangan bukan bank, 5. Tentang lembaga keuangan Islam yang ada di Indonesia, 6. Tentang bank umum dan BPR bank umum konvensional syariah. Baik, 1. Apa pengertian dari bank syariah? Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya atas bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. 2. Pengertian lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah suatu badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi pembiayaan. 3. Fungsi dan peranan bank. Fungsi bank secara luas dan sempit. Secara luas, fungsi bank yaitu sebagai alat pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter dan keuangan. Secara sempit, fungsi bank yaitu sebagai alat penarik uang kartal dan uang giral dari masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat. Fungsi bank yang utama ada 3, yaitu 1. Bank berfungsi sebagai alat untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. 2. Memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi suatu negara dengan menghimpun dana masyarakat untuk berinvestasi terhadap pembangunan negara. 3. Bank sebagai lembaga yang memberikan pelayan kepada masyarakat yang berupa jasa pelayan perbankan kepada masyarakat agar masyarakat merasa nyaman dan aman di dalam menyimpan dananya. Baik, penjelasan selanjutnya akan dibaca oleh kawan saya yang bernama Nurul Munazirah. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada teman sekelompok saya Gita Moliza yang telah membahas bagian materi yang akan kita sampaikan di sini. Selanjutnya, saya sendiri akan membahas beberapa bagian materi yang belum disampaikan oleh teman sekelompok saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Munazirah dengan NIM 190102206 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini, saya akan membahas mengenai beberapa materi atau beberapa judul. Yang pertama mengenai fungsi dan peranan lembaga keuangan bukan bank. Fungsi daripada lembaga keuangan bukan bank terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama sebagai tempat menyimpan uang, yang kedua sebagai tempat menyediakan modal dan pengadaan kredit, kemudian pengajuan pinjaman, dan sebagai pelaksana kegiatan keuangan. Adapun peranan lembaga keuangan bukan bank yaitu terdiri dari penghimpunan dana dari masyarakat melalui penerbitan surat berharga, kemudian sebagai memberikan fasilitas kredit kepada perusahaan swasta dan pemerintah baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Selanjutnya sebagai perantara bagi perusahaan untuk mendapatkan tenaga profesional di bidang keuangan, kemudian melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan lainnya dengan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya mengenai lembaga keuangan Islam yang ada di Indonesia. Bank syariah antara lain BUS, yaitu Bank Umum Syariah, dan BPRS, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, merupakan
BUS merupakan bank syariah yang bertugas memberikan jasa dalam hal lalu lintas pembayaran, sedangkan BPRS adalah bank syariah yang beroperasi dengan cara tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun di antaranya yaitu BMT atau Baitul Mal wa Tanmil. BMT merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada para anggotanya. Yang kedua, asuransi syariah. Asuransi syariah pertama kali didirikan di Indonesia yaitu asuransi jiwa yang diberi nama PT Asuransi Tafakul Keluarga dan PT Asuransi Tafakul Umum yang berdiri pada tahun 1993. Kemudian yaitu pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan tempat diterbitkannya surat berharga perusahaan, baik berbentuk saham maupun obligasi dengan tujuan untuk memperoleh dana dari para investor. Selanjutnya yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah adalah perusahaan sekuritas yang hanya memfasilitasi para investor untuk menginvestasikan dananya pada surat berharga syariah. Selanjutnya LAS atau Lembaga Amil Zakat dan BAS, Badan Amil Zakat. LAS adalah lembaga amil zakat yang diikuti perkembangan dan keberadaannya oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan BAS itu sendiri didirikan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian koperasi syariah. Istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation, yang berarti suatu keikatan kerjasama. Sedangkan pengertian koperasi secara istilah yaitu sekumpulan orang yang bersatu dalam organisasi yang tujuannya tidak lain hanyalah untuk saling membantu dan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota organisasi yang satu dengan yang lainnya. Kemudian ada lagi pasar uang syariah dan leasing syariah. Leasing syariah atau yang lebih dikenal dengan sewa guna usaha menjadi lembaga yang sangat mendukung pihak masyarakat dalam hal transaksi sewa menyewa, khususnya transaksi sewa menyewa yang berpedoman kepada konsep ijarah atau sewa menyewa dengan sistem syariah. Dan mengenai pembahasan yang terakhir yaitu bank umum dan BPR atau bank perkreditan rakyat umum konvensional syariah. Definisi mengenai bank umum dan BPR dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 menyatakan bahwasanya bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank perkreditan rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari dua definisi di atas, maka bisa didapatkan perbedaan kedua jenis bank ini dalam kegiatannya, di mana bank umum sendiri kegiatannya adalah memberikan jasa dalam hal lalu lintas, sedangkan BPR tidak memberikan jasa dalam hal lalu lintas. Mana dari kedua definisi di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu perbedaan kedua jenis bank tersebut, di mana bank umum sendiri kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti clearing dan jual beli valuta, sedangkan dalam kegiatan BPR tidak, karena BPR tidak melayani pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun mengenai tugas bank-bank tersebut yaitu yang pertama tugas bank umum. Tugas bank umum terdiri dari pemberian kredit, lalu menghimpun dana yang berasal dari masyarakat berbentuk simpanan, yang selanjutnya menjual, membeli dan juga menjamin risiko sendiri berdasarkan kepentingan nasabah maupun pemerintah dari nasabahnya itu sendiri. Selanjutnya meminjam atau menempatkan dana, entah itu memakai sarana telekomunikasi atau memakai surat wesel. Kemudian menerima pembayaran atas tagihan surat berharga. Selanjutnya mengenai tugas daripada bank pengkreditan rakyat atau BPR. Yang pertama memberikan kredit, selanjutnya menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan, deposito berjangka ataupun lainnya yang serupa. Selanjutnya menawarkan penempatan dana dan pembiayaan melalui prinsip syariah berdasarkan ketetapan dari Bank Indonesia. Selanjutnya menempatkan dananya berbentuk sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, tabungan bank lain dan deposito berjangka. Adapun mengenai BPR, terdapat larangan-larangan tertentu. Yang pertama yaitu melaksanakan usaha asuransi, selanjutnya melaksanakan penyertaan modal, kemudian melaksanakan aktivitas usaha berbentuk valuta asing, menerima simpanan berbentuk giro,
ikut serta menjalankan lalu lintas pembayaran. Daripada pembahasan-pembahasan di atas dapat kita ambil kesimpulan yang pertama mengenai lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan, sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung dan tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Dan juga terdapat fungsi-fungsi dan peranan-peranan penting antara lembaga keuangan bukan bank dan lembaga keuangan bank. Selanjutnya ada perbedaan, yaitu daripada definisi bank umum dan bank perkreditan rakyat, di mana bank umum yaitu jasanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan dalam kegiatan bank BPR, bank pengkreditan rakyat tidak melayani pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran. Baiklah, saya rasa cukup dari sekian pembahasan materi kami. Semoga dapat diambil pelajaran. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya Nurul Munazirah dan teman kelompok saya Gita Mauliza mohon pamit. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.